Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Veda dan pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah implementasi penggunaan AWS atau Amazon Web Service dengan menggunakan framework PHP yaitu Laravel. Sebelum kita menuju ke diagram arsitektur, di sini saya akan memberikan demonstrasi dari aplikasi yang sudah saya buat, di mana tentunya aplikasi tersebut bisa diakses di dalam internet. Untuk aplikasinya, saya beri judul Kontak Management, di mana dalam aplikasi ini memiliki fitur dasar yaitu Create, Read, Update, dan Delete, atau biasanya disebut CRUD. Di sini kita bisa implementasikan fitur-fitur tersebut. Seperti biasanya, kita bisa menambahkan sebuah data, update data, dan menghapus data. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan diagram arsitektur aplikasi yang akan dibuat, di mana aplikasi tersebut tentunya dapat diakses di internet, dapat diskalakan, dan menyembunyikan kredensial database dengan aman. Di step yang pertama, kita akan membuat sebuah VPC, Internet Gateway dan Security Group, di mana kita bisa lihat diagram awal di sini. Kita sudah membuat dua availability zone untuk menaruh beberapa subnet yang sudah kita buat. Di sini implementasinya saya membuat 4 subnet, 2 subnet private dan 2 subnet public, di mana beberapa subnet saya distribusikan terpisah di dalam availability zone yang berbeda. Lanjut, setelah kita membuat VPC, Internet Gateway, dan Security Group, kita membuat sebuah database RDS, Relational Database, dan Secret Manager. Di sini, Secret Manager digunakan untuk menyimpan beberapa kredensial penting milik database, seperti nama database, password database, atau host database. Bisa kita lihat di implementasinya. Ketika kita mengakses kredensial tersebut, di sini kredensial akan menyimpan username, password, dan engine dari database kita. Setelah kita membuat database dan secret manager, langkah selanjutnya kita membuat sebuah EC2, lalu EC2 tersebut kita letakkan ke dalam private subnet. Nantinya di dalam public subnet kita akan isi dengan template, di mana kita akan implementasikan nanti. Setelah kita membuat EC2, kita menghubungkan EC2 tersebut ke dalam database, dan EC2 tersebut dapat diakses menggunakan SSH key, di mana SSH key tersebut saya batasi menggunakan security group, di mana hanya bisa diakses oleh internet IP spesifik saja. Di sini saya akan contohkan bagaimana mengakses EC2 yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam SSH yang terhubung ke EC2 yang sudah kita buat. Di dalam SSH ini kita bisa melakukan apapun, seperti melakukan git clone terhadap aplikasi kita di GitHub dan menginstal beberapa dependensi yang diperlukan oleh aplikasi kita. Setelah kita menghubungkan EC2 dengan database, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah AMIS image, launch template, load balancer, target group, dan auto scaling group, di mana ini adalah layanan-layanan milik AWS agar kita bisa membuat sebuah aplikasi web dengan ketersediaan tinggi dan dapat diskalakan. Bisa dilihat di dalam diagram tersebut, saya membuat sebuah aplikasi load balancer yang akan diakses oleh public internet. Lalu aplikasi load balancer nanti akan terhubung dengan target group dan auto scaling group. Setelah itu, di sini kita bisa lihat sebuah image, di mana image adalah implementasi dari original EC2 yang kita taruh di dalam private subnet, di mana setelah kita membuat image, kita launch sebagai launch template, di mana template ini akan digunakan oleh auto scaling group untuk distribusi EC2 yang akan disediakan oleh public subnet. Berikut adalah implementasi auto scaling group yang sudah kita jalankan. Bisa kita lihat dalam diagram arsitektur auto scaling group. Di sini auto scaling group akan membuat sebuah instant EC2 baru, di mana instance baru ini akan otomatis bertambah ataupun berkurang tergantung sesuai dengan kondisi dari load balance. Semisal traffic internet kita bludak, maka auto scaling group akan otomatis membuat instance baru agar aplikasi kita tidak down. Namun, jika aplikasi load balancer hanya memberikan sedikit traffic di aplikasi kita, maka auto scaling group akan otomatis meminimalisir instan EC2 yang akan digunakan dalam arsitektur kita. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana auto scaling group otomatis menambahkan instan EC2 ketika berhadapan dengan traffic yang masif.
kita bisa pergi ke dashboard auto scaling di dashboard EC2. Lalu kita bisa lihat di sini untuk instance yang tersedia hanya ada satu instance karena memang di sini saya masih belum menjalankan load test. Nah, untuk selanjutnya untuk implementasi load test di sini saya menggunakan library dari Node.js, di mana library ini bisa membantu kita untuk melakukan testing apakah auto scaling group otomatis menambahkan instance baru ketika berhadapan dengan traffic tinggi. Di sini untuk nilai n saya beri nilai 100.000 dan nilai min c kita beri nilai 100. Lalu untuk domain target kita menggunakan link dari application load balance kita yang bisa kita dapatkan di dalam dashboard kita. Lalu load balance, klik load balance yang sudah kita buat. Lalu di sini ada DNS name dari load balance yang akan kita taruh di dalam load test kita. Untuk selanjutnya saya akan mulai load testnya. Di sini setelah saya ketikkan perintahnya, tinggal saya enter. Lalu kita tunggu auto scaling group untuk menambahkan instance ketika berhadapan dengan request yang sangat masif. Bisa lihat di sini setelah saya jalankan load test, auto scaling group merespons dengan menambahkan instance baru karena bisa kita lihat di informasi yang ada di auto scaling group karena dia mendapati kalau EC2 sebelumnya mengalami unhealthy, lalu dia mengatasi itu dengan menambah cadangan EC2 baru agar traffic dari aplikasi kita tetap stabil dan berjalan dengan lancar. Oke, untuk kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana auto scaling group meminimalkan EC2 ketika load test sudah saya berhentikan. Bisa kita lihat di sini instance dari aplikasi kita ada 2 instance. Di sini setelah saya matikan load test, maka auto scaling group akan otomatis mengecilkan lagi ukuran instance yang dia buat. Baik, setelah load test di sini kita matikan. Di sini bisa kita lihat auto scaling group membuat EC2 instance-nya menjadi satu instance saja. Di sini membuktikan bahwa auto scaling group akan otomatis menambahkan atau mengurangi sesuai dengan traffic dari jaringan yang diterima oleh load balancer. Dari hasil praktik penggunaan AWS dalam membuat web yang dapat diskalakan, di sini saya mendapatkan beberapa pelajaran yang sudah saya pelajari, di mana dalam pengembangan aplikasi, aspek efisiensi anggaran harus diprioritaskan untuk memastikan proses produksi yang cepat namun tetap murah. Lalu yang kedua, saat melakukan hosting, keamanan kredensial sensitif seperti akses database sangat krusial dan sebaiknya dikelola menggunakan layanan Secret Manager. Lalu yang ketiga, pada tahap peluncuran aplikasi, performa dan kualitas aplikasi harus dipastikan mampu menangani akses pengguna walaupun dalam kondisi traffic besar. Baik, untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.